Kata bijak, ada dua jenis manusia yang tidak pernah akan merasa kenyang sampai kapanpun, yaitu pencari ilmu dan pencari harta. Saya sudah rangkum hal-hal yang tetap ada sepanjang masa dan tidak lekang dalam hidup umat manusia, apapun yang terjadi. Dan inilah manfaatnya, supaya kita tetap menerima keadaan, mental tidak lemah, berpikir positif dan pandai bersyukur, serta teknis yang ampuh untuk menghadapinya. Saya jelaskan secara detail dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. So, jangan skip sebab ini bermanfaat. Yang pertama, manusia yang serakah dan ambisius. Coba komen bila salah analisis saya ini. Hal utama terjadinya keserakahan dan ambisius adalah disebabkan oleh keegoisan. Hal ini yang mengantarkan atau memicu sikap kita yang tidak peduli lagi dengan orang lain, tidak menghiraukan hak-hak orang lain, tidak mempedulikan image negatif, tidak ada rasa takut lagi melewati hal-hal yang seyogianya atau memanipulasi sesuatu kebenaran. Bila sudah ada dalam diri seseorang mental ini, yakinlah tidak peduli lagi teman dekat, saudara, atau siapapun dia sikat dan dia manfaatkan dengan cara apapun dia akan tempuh. Pokoknya dia beruntung, dia dipuji dan sebagainya. Teknis paling ampuh melawan tipe-tipe manusia seperti ini adalah Anda harus tegas. Iya, cuma itu saja, Anda tegas. Yang kedua, manusia-manusia yang tidak pernah menyukai Anda. Nabi dan Rasul saja ada pembencinya. Dan orang di sekitar mereka ada juga yang tidak menyukai mereka. Ada pengkhianatnya. So, siapalah kita ini? Ini tetap ada di mana-mana, tidak lekang sepanjang hidup Anda. Sebaik apapun Anda dan sehebat apapun Anda. Everybody yang budiman. Jangan jadikan mereka penghalang masa depanmu. Jangan jadikan mereka menjadi penghalang hidupmu. Jangan jadikan mereka menang di atasmu. Jangan ikuti dan jangan pernah terpengaruh. Tetap terima keadaan ini. Ingat, yang tidak menyukai Anda tersebut ialah mental-mental tidak bermutu, lingkungan yang buruk, atau komunitas yang tidak baik. Mau bertahan atau hengkang tergantung Anda semuanya. Catat, orang hebat hanya bisa dilawan dengan cara memfitnah, gosip, caci maki dan sebagainya. Seseorang menyukai Anda sebab Anda bisa dimanfaatkan, bisa didikte, menyenangkan buat mereka, kata-katamu sesuai keinginan mereka dan sebagainya. Nah, bila Anda dibenci, kebalikan kata-kata saya tadi. So, tergantung kamu semuanya. Apakah teman atau lingkungan Anda yang buruk? Tetapi lebih baik jangan tinggal di sana bila tidak bermanfaat dengan baik. Yang ketiga, manusia yang sombong. De facto, hampir dipastikan bahwa semakin tinggi derajatnya atau kedudukan seseorang tersebut menjadi hal utama penyebab individu tersebut menjadi sombong atau angkuh, dan ini tidak akan hilang ditelan bumi. Bangga itu boleh, tetapi jangan merendahkan orang lain dan apalagi menghina. Ingat, harta dan jabatan dan nyawa pun hanya titipan sementara saja. Teknis paling ampuh hadapi orang sombong ialah jauhi mereka, tanggapi bila terpaksa, dan jangan tunduk atau hargai mereka secara berlebihan, sebab Anda semakin dihina dan disepelekan. Yang keempat, kemaksiatan. Kemaksiatan semakin maraknya dan tidak ada yang mampu membendungnya. Bukan hanya generasi muda saja yang terjebak dalam nafsunya, seperti biasa saja bila hamil tanpa nikah. Bayi-bayi ditemukan di tempat sampah. Anak SD pun memperkosa teman. Orang tua banyak yang menghamili anaknya. Pejabat, tokoh-tokoh agama yang dianggap panutan, dan imam
ikut terjebak dalam kemaksiatan atau pada nafsu birahi yang tidak dapat dikendalikan lagi. Bahkan yang tampak ini hanya yang ketahuan saja, artinya sangat kecil angkanya. Lebih banyak yang tidak tampak. So, hal ini tidak akan hilang sepanjang masa. Teknis ampuh melawan kemaksiatan ialah carilah kesibukan Anda yang bermanfaat. Hindari bergaul dengan orang yang suka maksiat dan perdalam ilmu agama. 5. Lika-liku kehidupan tidak pernah sama. Kita tidak pernah paham arti kesenangan dan kebahagiaan tanpa ada kesusahan dan tanpa ada kegagalan terlebih dahulu. Kita tidak tahu yang benar bila tidak melakukan kesalahan. Tidak pernah tahu yang manis tanpa ada pahitnya dan sebagainya. Setiap insan tanpa terkecuali dan apapun juga profesinya memiliki pergumulan, memiliki masalah, memiliki tantangan dan memiliki kesusahan tersendiri. Bukan hanya Anda, sekali lagi bukan hanya Anda. Janganlah terlalu mengeluh dan jangan merasa paling buruk dan menganggap rezekimu dari Tuhan itu tidak adil. Rezeki itu bukan hanya uang saja. Rezekimu termasuk kesehatanmu atau orang yang ada di sekitarmu yang menyayangimu dan menerima kamu apa adanya. Anda tidak puas sebab rumahmu kumuh atau kecil, mobilmu tidak mewah, motormu bukan Harley, sepedamu tidak kinclong, atau pekerjaan Anda membuatmu lelah. Ingat, banyak yang tidak ada rumah. Mereka tinggal di kolong jembatan, tidur di teras atau di halte. Banyak orang kakinya diamputasi atau fisiknya tidak normal. Dan berapa juta pencari kerja. So, mengapa Anda merasa paling buruk? Pesan saya, jangan fokus pada masalahmu atau kesulitanmu, tetapi fokuslah pada solusi dan pikiran yang jernih. Catat ini, jangan bandingkan hidupmu dengan siapapun. Hiduplah sesuai kemampuanmu saja. Terimalah keadaanmu dan fokus pada masa depan. Apapun yang Anda lakukan sebelumnya, ulangilah, pikirkan dan sadarlah apa manfaatnya. Apakah yang baik atau tidak. Yang keenam, ilmu pengetahuan. Melakukan kebaikan, berpikir positif, beragama yang baik dan sebagainya sudah pasti ada ilmunya. Misalnya, bagaimana menjadi penceramah atau pengkhotbah yang baik bila tidak memiliki ilmu. Zaman semakin canggih dan serba digital pasti membuat kita pusing dan dituntut untuk harus dapat mengikutinya. Apabila tidak peduli dan merasa bodoh banget, maka hidup kita semakin susah dan tidak berkembang dan sebagainya. Belajar saat ini masih banyak yang menggunakan cara online, berdenda tilang, mengurus BPJS, pesan makanan, mau cari alamat, daftar peserta PKH, dan masih banyak sekali serba digital. Apalagi ke depannya. Tetapi tenang, asal ada niat untuk belajar banyak ilmunya di Google ataupun di YouTube, ataupun belajar kepada orang yang sudah biasa atau yang sudah bisa, jangan malu untuk mencari ilmu tersebut, sahabat-sahabat. Terima kasih. Salam akal sehat.